Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hababa ilaina al-iman wa zayyana fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah Majlis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan untuk kita semua. Kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan waktu luang yang diisi dengan amal soleh, dan juga tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri. Karena nikmat itulah Alhamdulillah kita hadir dalam majelis ilmu ini, sebuah majelis yang mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga dengan cara saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi beserta keluarganya, para sahabatnya juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan Allah Rasulullah, umat yang telah pernah berjumpa dengan beliau tapi mengimaninya, umat yang tetap tegak di atas sunnah-sunnahnya, dan karena itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah memberikan syafaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan kita di Senin kemarin, dan di pagi ini kita membahas lanjutan tentang bagaimana kita menempatkan prioritas cinta, dan setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya tentunya, dan kita sudah membahas bagaimana mencintai orang tua kita, pasangan kita, dan juga anak-anak kita, dan juga sesama, maka mencintai lingkungan kita dalam bentuk flora dan fauna menjadi salah satu hal yang juga terpenting dalam syariat ini. Begitu besar kecintaan Rasulullah SAW terhadap lingkungan, bahkan dalam ada perang misalkan, Rasulullah melarang untuk menghancurkan tanam-tanaman, dan sudah kita bahas dalam episode kemarin bersama Saudara Al-Jambari dan juga Bapak Haikal. Dan di pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan sebuah tema tentang mencintai fauna, mencintai hewan-hewan atau binatang, baik itu binatang peliharaan atau juga binatang-binatang yang lain, karena memang ketika kita dalam merayakan Idul Adha, salah satu adab atau sunnah dari Rasulullah SAW ketika menjembelih hewan kurban, salah satunya adalah jangan sampai kita menyiksa dengan cara menajamkan golok kita atau pisau kita untuk ketika kita menyembelih hewan kurban. Ini salah satu dari adab sehingga hewan mati dengan cepat dan tidak tentu merasa kesakitan. Dan inilah bagaimana juga salah satu adab, jangan sampai hewan kurban melihat temannya ketika disembelih, dan itu salah satu bagaimana kita menjaga hewan-hewan kita menjadi satu syariat yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentu banyak hal berkaitan dengan hewan, karena tentang hewan tentu ada banyak hal haram yang sudah digariskan dalam syariat kita. Sebelum masuk ke kajian, sambil menunggu para guru kita hadir, Ustaz Dodi Al-Jambari dan juga Bapak Haikal, tentu kita mengingatkan tentang satu kegiatan rutin yang insya Allah akan kita lakukan di eh, bulan depan ya. Khitan gratis yang Alhamdulillah di insya Allah di bulan Juli, di hari Sabtu tanggal 5 Juli, kita akan kembali melakukan satu kegiatan rutin yang Alhamdulillah kita sudah eh, puluhan ya, sudah banyak sekali kita mendengarkan kegiatan khitan rutin ini, dan setiap kali Alhamdulillah menjadi satu kenikmatan karena kita bisa mengajak para jamaah untuk ikut terlibat untuk mendukung kegiatan ini, dan sungguh satu kenikmatan ketika kita bisa berbagi kenikmatan harta kita yang kita miliki untuk mendukung kegiatan ini, karena sungguhnya amal yang terus abadi hingga yang bersangkutan meninggal, si anak itu adalah salah satunya khitan. Karena dengan wasilah khitan itulah amal ibadahnya Allah terima,
Dan itulah salah satu amal yang mudah-mudahan Allah ridho dengan kita, dan salah satu amal yang alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan rutin setiap bulan. Mudah-mudahan mohon doanya Allah mudahkan semua urusan, semua kegiatan ini, dan tentu kita berharap lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang merasakan manfaat dari kegiatan-kegiatan gratis ini. Amin. Dan alhamdulillah eh, kita kembali ke sebuah tema yang insya Allah lanjutan menjadi tema penting, bagaimana proses cinta, mencintai fauna, menjadi bagian yang justru juga disyariatkan dalam Islam, dari mulai bagaimana kita memeliharanya, kemudian menjaganya, tentu bagian dari yang harus kita pahami. Dan juga tentu kalau hewan ada halal haram yang juga menjadi batasan-batasan yang harus juga kita pahami. Betapa lengkap syariat ini sudah mengatur semuanya. Dan alhamdulillah guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari, Hafizahullah Ta'ala, sudah hadir bersama kita. Mari kita sama-sama doakan ya, para guru kita, Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan dan juga keistiqomahan dalam dakwahnya. Wabil khusus guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, Masya Allah ya tabarakallah, yang setia menemani kita untuk memahami tentang syariat ini. Baik, Ustaz Dodi Al-Jambari, gimana kabar? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Masih mute, Ustaz, jadi gak kedengaran. Sengaja biar nggak teriak-teriak. Sehat, Zat, alhamdulillah. Berkat doa antum ini, Masya kalau nggak Allah, didoain sama antum barakallah. nggak bisa kayak begini nih. Amin, Insya amin. Allah. Kita saling doakan, Ustaz. Baik, Ustaz. Kita melanjutkan ya sebuah tema. Kemarin kita membahas tentang cinta flora gitu ya. Tentu cinta fauna ini menjadi lebih dahsyat lagi, dan tentu lebih luas lagi nih, karena ada tema halal haram, ada tema tentang adab juga, dan masih banyak yang menjadi bagian yang harus kita pahami. Fadhil masykur, Ustaz. Syukran. Jazakumullahu khair. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Halis senantiasa Allah jaga dalam Amin, amin, keikhlasan dan keberkahan hidup sekeluarga. amin, Amin ya Rob. amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita kembali mensyukuri dari apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tebarkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa untuk semua saudara-saudara kita yang mungkin pagi ini terhalang untuk mengikuti kajian. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka. Bagi yang sakit, Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Bagi yang disulitkan oleh Allah SWT, Allah dewasakan dalam kemudahan mencari hikmah. Dan ketika dikasih kemudahan, Allah jaga agar senantiasa mereka tidak dalam keadaan jumawa. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang dirundung permasalahan, mudah-mudahan Allah senantiasa mendewasakan dan mematangkan proses pendidikan jiwanya, karena banyak orang yang kemudian kalau Allah SWT tidak berpihak kepadanya, seolah-olah Allah marah kepada dia. Maka seluruh pembina, pengurus, dan seluruh aktivis dakwah di keluarga besar MKI ini mudah-mudahan bisa terus nambah jamaah, nambah manfaat buat banyak orang. Terutama ketika kita sudah
bahas tentang berbagai prioritas cinta ini. Kalau kita bicara tentang cinta kepada Allah sudah, kepada Rasul sudah, orang tua sudah, pasangan sudah, dan cukup cukup banyak bahasan. Belum lagi kepada anak dan kemudian kepada kerabat, kepada tetangga, dan sekarang flora dan fauna. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika konsepnya di dalam Islam itu sebegitu luar biasanya, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa eh, Islam itu syamil mutakamil, sempurna dan menyempurnakan. Dalam beberapa bahasan, beberapa ulama menyampaikan bahwa syamil mutakamilnya itu tidak hanya syamil fi kulli manhaj, di setiap sistem, tetapi juga syamil fi kulli zaman. Islam ini sempurna di semua masa. Dan kalau dilihat dari sisi syariatnya, syamil mutakamil fi kulli makan. Jadi di semua tempat, dimanapun di bentang bumi ini, maka disitulah kita bisa menjalankan Islam dengan keterbatasan-keterbatasan dan keistimewaan-keistimewaan ketika kita berada di satu tempat. Baik, cinta binatang dalam Islam ini ditekankan melalui perintah untuk berbuat baik dan menyayangi seluruh makhluk hidup, termasuk hewan. Masih terngiang-ngiang di kepala kita bahwa para asatidz, para pendakwa, para penceramah menjelaskan tentang mengapa kita harus pilih pisau yang tajam untuk menyembelih kurban, karena untuk tidak memberikan penyiksaan. Padahal secara logika sederhana saja, orang mau dimatiin kok, mau sakit mau apa ya nggak ada urusan, mestinya gitu kan. Tetapi disinilah adab Islam yang kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa asah pisaumu dulu, asah wedungmu dulu, asah goloknya dulu, asah karambitnya dulu, asah pemotongnya, supaya betul-betul si hewan korban ini yang sudah merelakan dirinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak merasakan sakit. Dan itu mungkin kita yang tidak punya empati nggak terlalu peduli. Bahkan apa istilahnya, dipegang di bawah jakun terus kemudian dietet-tetet itu bolak-balik padahal itu sebetulnya sekali tarik kalau tajam cukup gitu. Jadi ada beberapa eh, jagal tuh kalau saya perhatikan mereka pegang gagangnya gitu ya, terus kemudian bilah yang bawahnya sangat tajam, ketika dipegang ada 3 jari di bawah jakun dia langsung tarik seret gitu, sekali tarik, bukan di apa namanya, bukan dipotong kayak motong kue gitu, tapi betul-betul sekali sekali tarik ya. Ada yang 2 kali tarik, ada yang turun turun motong, ke atas juga motong, nekan ke bawah nekan ke atas, dan itu bagian dari Islam mengaturnya seperti itu. Dan ayat-ayat seperti kita sama-sama buka surat Al-An'am ayat 38. Kalau ada yang berkenan, kita coba selami apa yang Allah SWT sampaikan di dalam surah Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-38. Tafadhol Maskur. Siap Bude, Semangat. ayat 38 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Insya Allah. Luar biasa kalau kita lihat betapa Islam mengatur bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala merekayasa segala apa yang ada di bumi ini. Kalau kemarin kita bicara tentang satu kelas meskipun beda ordo, palem itu dari mulai palem botol, palem merah, palem pinang, palem apalah segala macam gitu ya. Kemudian masuk ke eh, aneka pisang, ya pisang pisang kepok, pisang pisang tanduk, pisang raja, pisang
emas, pisang sisir, pisang, wah banyak tuh kalau sampai pisang-pisangan yang nggak ada pisangnya. Gitu ya. Dan eh, ada yang bunga pisang-pisangan tuh, heliconia gitu ya. Kemudian kalau kita ke Palem, Palem itu ada kurma yang 114 macam, ada sikas, ada eh, banyak betul gitu. Dan kalau kita bicara tentang binatang lebih parah lagi. Jadi kalau kita disuruh memperhatikan begitu banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, itu Masya Allah. Saya ada satu eh, video, eh, cuma saya lupa naroknya. Saya mudah-mudahan eh, segera ketemu. Karena eh, kalau bicara tentang video yang kita pernah bahas itu biasanya dia tersimpan di folder kita. Em, Izinkan saya searching sebentar saja. Eh, saya lupa ininya apa keyword yang digunakan itu. Kalau kita lihat eh, nah, salah satu dari eh, sekian banyak nih. Kalau kita lihat dari mulai eh, apa namanya binatang-binatang yang kita tahu eh, mereka diperlakukan dengan sangat luar biasa oleh orang-orang di luar sana gitu ya. Itu ada bentuk-bentuk eh, binatang yang lumayan unik dan kalau kita perhatikan gitu ya eh, animal kebanyakan sih binatang apa binatang peliharaan tapi lebih banyak yang rescue yang saya perhatikan itu macam-macam modelnya dan terutama kalau kita lihat biota laut gitu, itu luar biasa dan eh, kalau kita kumpulkan binatang yang katanya kucing dan bagaikan anjing dan kucing gitu kalau kita lihat ternyata banyak anjing dan kucing yang bersahabat gitu yang bahkan apa namanya eh, banyak yang malah berteman gitu. Ini banyak sekali nih ya. Kalau mau diperhatiin satu-satu, Masya Allah. Tapi banyak orang yang kemudian vibes-nya itu nggak terlalu senang sama binatang. Ya. Sampai nendang kucing lah, apa, segala macam, dan seterusnya. Eh, Oke, satu saat saya coba coba cari dengan detail deh. Karena menurut saya kelamaan kalau ngebahas seperti ini. Jadi kalau kita balik lagi kepada bagian yang kita eh, sebut sebagai apa istilahnya bagian yang harus kita pahami sama-sama yaitu banyak hadis yang Rasulullah SAW juga menunjukkan kasih sayang terhadap hewan. Eh, Rasulullah SAW itu pernah memotong lengan bajunya agar tidak mengganggu kucing yang sedang tidur. Coba. Jadi kucingnya tidur di lengan bajunya gitu, terus dipotong lengan bajunya supaya nggak ganggu kucing itu. Segitunya gitu. Dan eh, menyayangi hewan fauna ini adalah bentuk kasih sayang sesama makhluk yang Allah ciptakan. Nah, tentu pasti akan mendapatkan pahala. Kita tahu ya, ini bulan Dzulhijjah di mana Allah SWT melipat gandakan amal soleh, amal kebaikan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala
Justru cilakanya ketika kita melakukan maksiat. Dan apa yang harus kita lakukan dalam menjaga keseimbangan alam ini, kalau kita perhatikan gitu ya, di tempat saya itu ada biawak. Biawaknya udah gede-gede. Dan itu kami keluarga besar blok kami itu karena memang di belakang itu berhubungan dengan tanah kosong yang cukup besar di bawah Sutet. Jadi apa ininya PLN gitu ya, di bawah area PLN. Itu kami sepakat bahwa biawak ini tidak boleh dibunuh. Itu. Padahal pemburu biawak yang datang dari luar banyak yang melakukan pemburuan tuh. Kami tahu kami ingetin tuh ciri-cirinya orang yang suka cari biawak di tempat kami itu kita usir. Kenapa? Karena biawak-biawak ini justru kalau ada ular yang bertelur dimakan sama dia. Jadi apa? Semacam apa istilahnya kalau kita belajar dulu di sekolah itu rantai makanan ya. Rantai makanan ya. Simbiosis. Iya, simbiosis. Ada rantai makanan tuh. Ular dimangsa sama biawak, maka apalagi dan seterusnya gitu. Jadi kalau mau nyamuknya nggak terlalu banyak, piara ikan di kolam sehingga jentik-jentik nyamuknya dimakanin sama ikan gitu. Terus nanti ke predator yang di atasnya gitu ya. Ini dimakan sama ini dimakan sama ini, dimakan sama ini, dan itu balik lagi gitu. Dan itu Masya Allah bentuk keseimbangan yang Allah SWT berikan. Nah, akan menjadi ibadah ketika berinteraksi dengan hewan ini secara baik. Artinya ini cara kita yang kalau kemudian ada apa istilahnya hadis yang Rasulullah SAW menyatakan secara umum irhamu man fil ard Yarhamkum man fis sama. Gitu. Babe bakal ngejelasin tuh bagaimana caranya kita kemudian menyayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu gitu. Apalagi kalau kita lihat Babe lah ya sebagai contoh apa namanya sering berinteraksi sama kucing gitu ya, sering berinteraksi dengan banyak lah, meskipun ada orang yang kelakuan kayak binatang masih diadepin aja sama Babe gitu ya Be. Termasuk nggak Be? Saya cuma ingat guru saya Ustadz, namanya almarhum Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Sobari yang sudah apa namanya ya Masya Allah lah dengan segala macam kekaromahannya beliau. Itu nanya sama kita gini Ustadz di pengajian, ada apa di langit gitu. Kita kan masih kecil, masih ngaji. Kita bilang ya ada Allah, ya ada apa lagi? Ada malaikat, ya ada apa lagi? Ada para nabi, ya ada lagi. Ada siapa lagi di akhirat, di langit itu ada siapa lagi? Ada Allah, ada malaikat, para nabi. Itu para syuhada yang di medan juang, ya balahya itu. Ada siapa lagi? Nah kalau semua rame-rame itu sayangin kita gimana rasanya? Waduh luar biasa Ustadz. Wah dahsyat banget gitu kan. Kalau mau seperti itu jawabannya cintailah yang ada di bumi. Gitu. Saya jadi gak akan lupa tuh nasihat Ustadz Muhammad Sobari itu pada saya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. So kita dimintain hafalin hadis itu. Iya. Boleh jadi Ustadz apa semua hadis yang saya hafal itu berasal dari Ustadz Muhammad Sobari. Masya Allah. Semua. Kalau saya bilang mungkin 95% ketika ngaji sama Ustadz Muhammad Sobari. Jadi itu setiap saat gitu nulis satu hadis di papan tulis dan kita wajib hafal baru pulang gitu. Dan alhamdulillah karena hafalan saya bagus jadi
Ya semua saya hafal, semua, nggak ada satupun yang saya lewati itu kalau Ustadz Muhammad Sobari itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin Masya Allah. kalau ya 95% atau 98% kali, mungkin ketika Hmm. lagi nggak datang atau nggak apa, lagi pacaran, zaman dulu. Yang seru tuh yang seru tuh kalau kita bukan ngomongin justru yang gede-gede gitu ya. Kalau cuman ngomongin kucing, ngomongin anjing, macam-macam bentuknya apa segala macam. Ini ada makhluk-makhluk yang Allah jadikan muncul di bumi ini dan memberikan manfaat kepada kita. Contoh yang paling sederhana bakteri ya, bakteri yang baik aja. Apa mikrobioma kalau kita bilang ya. Itu muncul dari beberapa biota-biota yang memang ada di bumi ini gitu. Ini beberapa kawan-kawan yang tergabung sama MKI ini, ada kawan-kawan yang membudidaya eh, ganggang. Ganggang Hmm, itu ganggang hijau. Jadi dia kalau diambil unsurnya itu yang satu lemak, yang satu protein. hmm. Dan itu proteinnya bisa dipakai buat bahan bakar, Be. Itu lagi Nah, ini lagi dibudidaya sama kawan-kawan. Dan dia saya bisa pengen dikembang usul, biakan Ustaz. tidak hanya di air, tapi di air laut juga. Saya Ya, pengen Be. usul, Ustaz. Kebetulan ini minta maaf, saya sedang ada di ruang tunggu pesawat 06:05 ya. 6:05 boarding. Saya lagi di ruang tunggu. Nanti kalau udah boarding saya minta maaf akan off gitu Siap, ya. siap, Cuman siap. namun sebelumnya saya begini, dari nggak usah jauh-jauh saat dari Jatinegara sampai dengan Cibubur itu omsetnya nembus 100 miliar per hari untuk Apa itu, Be? lele. Oh, Masya Allah. Itu ada risetnya. Kebetulan yang riset itu dulu dosen saya almarhum ya, Hmm, Profesor Martani dari UI dan di ITB. Itu risetnya sangat mengejutkan, tapi beliau hmm. riset dengan cara seafood. Hanya dari Jatinegara tuh saat kiri kanan ya, Ya, yang ya, ya, ya. seafood, Hmm, lele sampai di ya, jantung sampai Cibubur itu. ya. Nah, yang saya menarik itu adalah mudah-mudahan tempat saya kan cukup luas gitu ya. Ada pembibitan lele di mana kita minta warga sekitar itu kita sumbang 1 ember sama lele yang kecil-kecil itu, taruh ada 50 ekor lah di situ kan per ekornya kan 10 ekor cuma berapa duit gitu ya. Ya. Taruh cempengin di situ suruh mereka pelihara. Ntar Hmm. kita yang bayarin lagi itu lelenya gitu. Itu keren banget Ustaz. Itu Masya Allah. jadi programnya salah satu daripada 2 calon gubernur dan presiden kemarin itu Ustaz. Oh, Itu jadi Masya Allah. saya usulkan kepada publik pada waktu itu, ini di Kampung Tengah ini banyak banget yang mau miara lele dan mereka menjadi supplier. Ya udah kalau begitu gimana kalau kita mulai pikirkan MKI saja yang punya budidaya lele karena nyaris nggak ada biaya yang kita keluarin cuma beli ember. Hmm. Warga yang piara itu lele Ustaz, Ya, ya. kita kasih bibit lele gratis ya Biar sama ember. kemasuk ya. Baru mahal kan cuma ember doang. Ntar Iya, dia kasih makan, ntar lelenya gede, kita bayarin lagi. Kita bayarin lele, iya. kita kasih kecil tuh gratis, udah gede kita bayarin. Nah itu kita supply ke situ, masya Allah, itu full semua tuh, miliaran Iya, itu. iya, iya, iya. Jadi Benar, deh, benar, benar. jadi. Kita Nah ambil insyaallah. itu Simple, ngomong kayak gitu. sederhana. Itu uang basah tuh, Be. Wah itu cash keras Ustaz. Hanya Iya, uang itu basah itu. ya Kena air hanya soalnya. hanya 3 bulan, hanya 2 bulan saja Ustaz. Itu di tempat saya Ustaz di kolam itu lelenya itu udah segede-gede paha Ustaz. Oh, Jadi kita cuma nungguin. Jadi kalau mau lebih cantik lagi kita dapat uangnya per hari, kita kasih RT 1 itu minggu pertama, RT 2 hmm. itu minggu ketiga, RT 3 itu minggu ketiga, RT 4 minggu keempat misalnya. Bikin Jadi siklus minggu ya. pertama kita panen ini.
besokannya kita panen di RT 2, besokannya kita panen di RT 3, besokannya kita panen di RT 4. Yang panenan kita supply itu Ustaz, dari Jatinegara, Kampung Melayu, Dewi Sartika, Cililitan, Raya Bogor, Keramat Jati, terus kita supply. Terus kemudian besokannya kita ambil lagi dari RT 2, supply lagi. Besokannya kita ambil RT 3, supply lagi. Lalu kemudian anaknya kita kasih lagi. Ya. Manajemennya udah Jadi rapi itu saat di satu saya siklus itu itu udah ya. rapi. Insya Itu Allah. untuk MKI jalan. Tempatnya tempat saya luas, alhamdulillah. Cuman bagi ember sekali doang. Berikutnya mereka akan setor. Kita cuma siapin apa namanya tempat kantong loh. Dan ikan kalau mati tetap halal. Iya, Masya Allah. Dan ini ada yang menarik. Ini mestinya Ustadz Saiful Abu Bakar ikut nih mesti ini, Ustadz pengantin kita nih. Jadi beliau ketemu sama satu peneliti, itu tanah bekas petir, ar-ra'du itu, tanah bekas petir itu ternyata ada bakteri yang bisa hidup. Bakteri itu kemudian dibiakkan, tapi hanya bisa dengan madu. Nah, ini sedang diteliti apa rahasia di balik surat Ar-Ra'd dengan surat Lebah itu, surat An-Naml itu. Itu jadi sedang diteliti dan itu ternyata luar biasa. Harga pupuknya lebih murah, bahkan untuk sawit itu justru cuman berapa 12.000 atau berapa gitu secara gramasinya dan seterusnya. Dan itu hasilnya juga lebih keren-keren katanya. Nah, tapi ada yang lebih menarik. Kemarin itu yang saya bilang di Surabaya itu ada kandang ayam petelur yang disetelin azan jam 2 pagi. Nah, itu Dan Masya itu Allah, dahsyat. produksi telurnya menjadi meningkat dua kali lipat. Dan itu dia terapkan di semua kandang dia. Dan itu sekarang Masya Allah. Saya lupa tepatnya di mana, tapi saya pernah dapat info itu dan itu menjadi sangat sangat luar biasa. Seperti yang kita ngobrol kemarin, ada sholawatan atau ada obrolan terhadap si tanaman itu, ternyata Iya, di binatang begitu juga, jelas, jelas, jelas. Dan apa namanya? eh apa bahkan kalau binatang, tumbuhan yang tidak punya nyawa cuma tumbuh, Ya. dengan kita bisa kontak batin, komunikasi bisa. Kucing saya karena udah dekat dengan kucing saya berniat marahin dia, hanya niat Ustaz. Saya tatap matanya, saya niat marahin dia, kabur Ustaz. Coba yang punya kucing coba lakukan itu kalau nggak percaya. Tatap matanya dan dari hati marahin, bilang akan saya pukul kamu sebentar lagi, akan saya pukul kamu, kabur Ustaz. Tapi diganti dengan kata hati, sini sayangku, waduh yang menemenin aku terus nih, yang jadi pelipur lara aku, mulut nusa di tangan. Coba, jadi benar orang bilang bahwa seekor anjing itu dia menggonggong kalau ada pencuri dan dia tidak menggonggong ketika ada tamu, itu benar gitu. Lalu kalau ada tamu yang tetap ikut menggonggong, maka tamu itu merasa benci dan sebel dengan si anjing itu. Ini anjing kurang ajar, nih anjing nih gue timpuk nih, dia menggonggong gitu. Jadi hati-hati dengan perasaan. Neurotransmitter yang dimilikinya lebih tajam berkali-kali lipat. Sampai Itulah yang segitunya kemarin. ya, Be. Ya, begitu Ustaz. Itu yang kemarin saya ingin katakan, bahwa seekor kupu-kupu mampu mendeteksi ada pasangannya atau tidak dengan jarak 2 km di antara ribuan kupu-kupu lain yang ada di taman. Begitu juga seekor penguin, dia mampu mendeteksi anaknya daerahnya duduk di mana di antara jutaan anak yang semuanya benar-benar 100% mirip kalau di mata kepala kita. Ya, bukan mereka lebih lihai dari kita, bukan kita lebih lemah. Ya. Ya. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala berikan berbeda kekuatan, berbeda kemampuan. Demikian Ustaz. Insyaallah. Jadi itu hati-hati kalau diteliti nanti dari feromonnya kupu-kupu nanti dipakai buat para jomblo nih, Be.
untuk nyari pasangan yang jauh-jauh gitu. Bisa nggak tuh? Bisa Bapak Ustaz. Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita bicara tentang bagaimana hewan itu tidak hanya mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia, Islam juga mengajarkan untuk menyayangi hewan. Hewan diciptakan untuk diambil manfaatnya, entah dagingnya, entah susunya, entah bulunya, dan Ya. sebagainya. Maka itulah umat manusia harus menyayangi hewan. Bahkan tadi saya katakan bahwa Rasulullah SAW saja kepada hewan udhiyah saja gitu, lewat binatang korban saja disuruh mempertajam senjatanya gitu. Maka kalau kita lihat betapa Allah SWT juga menyatakan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Itu sesederhana itu ada orang yang tidak bisa masuk ke surga gara-gara jahat sama kucing yang nggak kasih makan. Itu kan jadi bagian Sahabat, yang sangat luar biasa. sahabat Nabi, seorang wanita, dan dia Iya, sudah muslimah. La Insya Allah. haula wa quwwata illa billah. Ada hadis riwayat At-Tabrani yang menyatakan bahwa barang siapa menganiaya binatang, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan semua manusia. Ya, Bahkan Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, lalu beliau pergi buang hajat. Ketika itu melihat seekor burung kecil bersama dua anaknya. Kemudian kami ambil keduanya. Setelah itu induknya datang seraya mengepakkan kedua sayapnya. Maka Nabi Alaihissalam menyatakan, siapa yang membuat burung ini risau karena anaknya? Kembalikan anaknya. Setelah itu beliau melihat sebuah sarang semut yang dibakar, gitu ya. Siapa yang bakar ini? Kami ya Rasulullah. Tidak sepantasnya ada yang menyiksa dengan cara itu. Karena Allah lah yang menjadi pemilik api itu tidak boleh. Nah, maka kalau kita lihat semut, lebah, burung hut-hut, burung surot itu dilarang untuk dibunuh. Gitu. Bahkan kalau kita lihat saudara-saudara kita yang makan suike gitu ya, makan apa katak gitu ya. Ketika seorang tabib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak untuk keperluan obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya. Jangan kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbih. Jangan kalian membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis roboh, dia yang menyatakan, ya Rob, berikanlah kekuasaan kepadaku atas lautan, hingga aku bisa dapat menggelapkan mereka. Itu kelelawar saja seperti itu. Gitu. Nah, kalau bicara tentang apa namanya tasbihnya kodok, itu Benyamin pernah nyanyiin tuh, Be. iya. Kodok, sang kodok, kena Benar. nah, itu seru tuh. Gitu. Itu jadi bagian tasbihnya Ya udah. eh, para katak itu. Allah karim, Allah karim. Dan eh, akibat bagi orang yang menyakiti hewan itu Allah SWT juga eh, melaknat orang yang menganiaya hewan. Bahkan kalau kita lihat dari Abdullah bin Umar juga bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda seperti tadi dikatakan bahwa ada seorang perempuan disiksa seekor kucing yang dikurung sampai mati kelaparan, maka ia masuk dalam keadaan neraka karenanya panas, Keluar iman. air panas. Ya Ustaz, bahkan kita diajarin sama orang tua kita, misalnya nih kita menganiaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan untuk membalas di yaumil akhir. Dan Insya Allah. orang-orang yang melakukan sambung ayam misalnya gitu diadu, maka Allah berikan kesempatan untuk ayam supaya kitalah yang diadu oleh yang lain di yaumil akhir. Tidaklah seekor kambing yang tidak bertanduk kemudian dia ditanduk oleh seekor kambing yang bertanduk, kecuali Allah SWT berikan kesempatan yang tidak bertanduk diberikan tanduk di hari kiamat, dan yang bertanduk itu tidak diberikan tanduk, dan yang diberikan tanduk itu menanduk kambing yang seekor kambing aja dengan Allah kasih kesempatan gitu ya, apalagi kalau kita nggak sayang gitu sama makhluk Allah yang ada di bumi. Saya jadi ingat nih, mohon maaf sekali, saya harus cerita apa adanya, karena memang saya menyaksikan sendiri, bukan saya muji-muji ya.
sesuatu yang mungkin langka, yang teman-teman mungkin tidak tahu karena tidak bergaul. Kami lagi jalan Ustadz di Hambalang, Ya. di Pak Prabowo saya sebutlah ya, jadi jalan di Hambalang. Di Hambalang itu serba kayu karena beliau senangnya itu kayu gitu. Nah, kami lagi jalan, saya agak sedikit ke depanan sedikit karena saya lihat ada seekor kecoa yang nyebrang di antara jalan yang kita mau lalui gitu. Saya segera agak maju sedikit mau tendang atau mau injek atau mau singkirkan itu kecoa. Saya dimarahin Ustaz. Hehe, ngapain? Digituin Ustaz. Ini kecoa. Kecoa aja nggak boleh dibunuh sama Pak Prabowo Ustaz. Saya dimarahin gitu. Itu kecoa lagi mau lewat. Saya mau pegang, mau buang, mau tendang gitu. Itu dimarahin. Itu kecoa gitu loh, kecoa dimarahin. Dan kalau kata yang ada di situ, udah siap. Coba lihat. Kalau kata yang ada di situ, jangankan kecoa gitu ya, semut aja Bapak kasih makan kata Mbak Desi. Jadi semut aja ditaburin gula di pojok. Jadi Bapak semut aja masih Bapak kasih makan katanya gitu. Saya jadi ingat dan saya lupa kejadiannya. Tapi baru saya dengar cerita kemarin dari teman saya yang sudah dia udah 13 tahun ada di New Zealand. Udah di New Zealand. Apa namanya? Kita lagi jam 1 kita lagi apa namanya di hari pertama itu kita di pasir datar lagi camping, tiba-tiba ada ular lewat, semua udah ngambil golok ngambil parang gituin, tapi saya apa namanya kata teman-teman saya nggak ingat kejadiannya. Ini Pak Haikal masih kecil tuh, saya SMA kelas 1. Waktu saya SMA kelas 1 kata mereka gini, Pak Haikal tuh melarang kita membunuh ular. Padahal waktu itu kelas 1 SMA. Oh, jangan dibunuh gitu. Saya sendiri nggak ingat kejadiannya. Tapi itulah buah pendidikan dari Ustadz Muhammad Sobari karena Allah Ta'ala. Izin, barusan saya dipanggil untuk masuk ke dalam. Mohon doanya teman MKI yang tercinta yang lillahi ta'ala, tolong Allah Khalifatu fil ard. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya manillah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mengiringi doa untuk Bapak yang sedang dalam perjalanan. Dalam Islam ini ada beberapa hewan yang boleh dibunuh, baik secara umum maupun saat sedang berihram. Kalau yang berihram kan binatang buruan nggak boleh, gitu ya. Merpati, kambing, atau yang pokoknya bisa diburu untuk dimakan lah ya. Dalam Islam, kalau kita meskipun berihram atau secara umum, yang tidak boleh dibunuh baik secara umum maupun sedang berihram itu ada gagak, ada burung elang, ya, tikus, kalajengking, anjing gila, ya, ular, dan beberapa jenis serangga yang mengganggu. Jadi yang boleh yang seperti apa? Mari kita perhatikan bahwa mereka ini hama, dan kemudian kalau dia mengganggu maka dibolehkan untuk dibunuh, gitu ya. Jadi tadi burung gagak, burung elang, tikus, kalajengking, anjing gila, ular, ya, dan beberapa jenis serangga yang mengganggu, gitu ya. Nah, dalam konteks tadi kalau Bapak sama Pak Prabowo lagi ke Hambalang ada kecoa yang mungkin dianggapnya kecoa itu nggak mengganggu di situ mungkin ya. Kalau kita lihat kecoa Madagaskar itu gede-gede begini, dan itu tidak menjadi hama gitu kalau memang dibudidayakan dan seterusnya. Tapi ya buat kita ya kecoa kecoa gitu ya. Kalau dalam bahasa Latin malah keren, ada laganya ya. Lagu garaja itu bicara tentang cockroach
Itu. Nah, serangga yang mengganggu seperti apa? Nyamuk, lalat, kecoa. Ini diperbolehkan dibunuh. Tapi semut hitam tidak boleh. Semut merah dibolehkan dibunuh. Kalau ganggu itu pun juga, gitu ya. Nah, kalau burung elang dan raja wali bisa dibunuh untuk melindungi hewan ternak dan sumber mata pencarian. Misalnya kita punya peternakan kelinci, kita lepas nah itu elangnya boleh kita kita bunuh, gitu. Kalau jengking dengan sengatan beracun juga diperbolehkan dibunuh. Nah, yang berkait dengan itu, kalau yang boleh dibunuh dalam saat ihram itu ya burung gagak tadi, burung elang, tikus itu boleh ya dibunuh, karena dia bukan binatang buruan. Maksudnya kan diburu, Ustaz? Bukan, diburu untuk dimakan, ya. Nggak ada orang makan tikus. Anjing gila boleh dibunuh saat berihram. Ya, ular, ya. Nah, bahkan kalajengking dan ular itu Rasulullah SAW, bahkan ketika kita sholat pun, ya, ketika kalian sedang sholat, kalian melihat ada dua yang hitam, itu yang maksud adalah kalajengking dan ular, maka dibolehkan untuk membunuhnya. Jadi dibolehkan. Jadi membunuh hewan itu dibolehkan asal niatnya benar. Apa itu? Membela diri misalnya. Kalau dia menyerang membahayakan kita, maka kita boleh bunuh. Dan membunuh hewan-hewan seperti burung, burung elang tadi gitu ya, kalajengking, ini bisa dilakukan untuk melindungi hewan ternak dari sumber mata pencaharian kita. Kalau ganggu loh ya, kalau nggak ganggu ya nggak usah usil. Nah, serangga yang mengganggu diperbolehkan untuk dibunuh karena keberadaannya bisa menimbulkan penyakit dan gangguan. Tikus itu kencingnya kalau di warung-warung biasanya. Makanya kalau eh, penjaga warung yang pinter, mereka narok apa namanya, eh, narok minuman-minuman kaleng itu dibalik naroknya. Kenapa dibalik? Gitu. Karena biasanya yang dikencingin kucing atau dikencingin tikus biasanya bagian atasnya. Apa istilahnya? Eh, apa istilahnya kalau yang tikus kencing di eh, bakteri apa atau virus apa yang muncul tuh? Ada yang ingat nggak? Bukan bukan sitoplasma. Eh, Leptospirosis. apa apa tadi? Leptospir Leptospirosis. leptospiro. Leptospirosis. Dan itu makanya kalau kita beli makanan kaleng, kalau bisa yang masih di dus gitu ya, atau minuman kaleng itu masih yang di dus. Tapi saya nggak terlalu menyarankan Bapak Ibu beli yang ultra proses seperti itu ya, karena banyak macam, ada pewarnanya, ada pengawet dan seterusnya. Sebagai catatan bahwa beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh hewan seperti ular, cicak gitu ya. Itu bahkan ketika tadi saya katakan dalam beberapa perjalanan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu waktu di Gua Hiro, bukan Gua Hiro, Gua Thaur, ya Gua Thaur itu di eh, Mekah. Beliau ketika mau persiapan untuk hijrah ke Madinah, kalau diperhatikan dari Mekah menuju ke Madinah itu Gua Thaur ini justru adanya di bagian selatan gitu. Jadi memang pergerakan Rasulullah SAW itu ke selatan dulu baru ke utara dengan trek yang tidak menggunakan jalur utama. Dan itu menjadi bagian yang makanya sepekan baru sampai, berangkat Senin sampai Senin gitu. Nah, apa yang dilakukan sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau begitu naik, beliau periksa dulu, inspeksi. Wah, ini ada lubang-lubang yang bisa dihuni sama binatang-binatang, tak ular, tak kalajengking. Maka beliau merobek bajunya untuk menyumbat lubang-lubang itu, tutupin lubang-lubang itu. Kemudian beliau setelah menyumbat itu ternyata masih ada, habis sudah bajunya. Terus kemudian eh, ada ada satu lubang lagi yang beliau tutup dengan kakinya di bagian bawah. Maka masuk Rasulullah SAW, rebah di kepalanya, rebah di pahanya
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Rasulullah SAW tertidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka jari kaki yang dipakai buat nutupin eh, lubang binatang tadi itu ternyata betul ada binatangnya yang kemudian disengatlah kakinya Abu Bakar As-Siddiq, dan dia menahan sakit itu sampai air matanya netes. Begitu netes ke pipinya Rasulullah SAW, engkau menangis. Kenapa? Maka diambil kakinya Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian diberikan ludah oleh Rasulullah SAW dan sembuh atas izin Allah. Itu bagian yang kalau kemudian kita dibolehkan membunuh binatang yang mengganggu kita. Maka kalau kita perhatikan gitu ya, ada beberapa hewan yang mengganggu itu ya seharusnya memang dibunuh, maka boleh dibunuh. Tapi bukan tanpa alasan ya, buat mainan gitu ya. Dan kalau kita apa namanya dalam setiap perbuatan baik terhadap makhluk yang bernyawa itu ada pahalanya, kata Abu Hurairah radhiallahu anhu datang dari Rasulullah SAW. Begitu juga sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengganjar semua perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh dalam perang, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Di antaranya tajamkanlah pisau kalian dan buatlah hewan sembelihan tersebut tenang. Jadi bukan dibikin kalap. Tapi kalau ada yang mengganggu, ya maka ini boleh disingkirkan dan boleh membunuhnya jika diperlukan. Nah, penjagaan diri manusia dan kemaslahatan manusia lebih diutamakan dan didahulukan daripada kasih sayang kepada binatang. Jadi, kalau para fuqaha punya kaidah, setiap binatang yang mengganggu itu boleh dibunuh dan disingkirkan. Mari kita lihat surah Al-Isra ayat yang ke-70. Surat yang ke-17, ayat yang ke-70. Silakan kalau ada yang berkenan baca. Boleh, Bude. Mangga teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Shadaqallahul-Azim. Nah, di situ kita bisa lihat juga di uh, An-Nahl ayat yang kelima, punten. An-Nahl ayat yang ke-5. Silakan. Surat 16 ayat yang ke-5. Yang sudah ketemu, silakan. Ya udah. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padahal ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan. Ya. Jadi betul-betul manfaat betul mereka ini. Makanya hewan-hewan ternak, ikan-ikanan, binatang buruan, Allah bolehkan untuk dibunuh dan diburu. Semuanya ada kemaslahatannya buat manusia. Tetapi ada juga yang kemudian kita diminta untuk apa namanya, mendapatkan susunya. Kita lihat di surat 16 juga ayat yang ke-66. Silakan Bapak Ibu. Ya udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang Ya. mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat betapa Allah SWT menyediakan semuanya ini untuk kita, maka baik itu pelajaran yang sifatnya syariat, hikmah, atau filosofi daripada ayat-ayat yang Allah SWT berikan, itu bagian yang menjadi sangat
sangat luar biasa. Nah, maka kembali lagi betapa perlakuan kita dalam menyayangi binatang yang ada itu menjadi sangat luar biasa adalah bagian yang kalau secara sederhana di surat eh, Al-Zalzalah itu kita hafal semua itu di bagian ayat yang ke-7 dan ke-8 itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan sekecil apapun, keburukan sekecil apapun pasti diganjar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini boleh ya. Nah, kasih racun ke semut boleh. Ya, tapi semut yang ganggu. Misalnya apa ya? Kayak sekarang teknologi sekarang tuh pakai apa kapur kapur apa namanya? Kapur ajaib ya. Ditorehin gitu terus kemudian kalau kita lihat orang-orang dulu kaki meja makan itu selalu ada eh, apa namanya? Ada tatakan piring kecil di bawahnya. Terus itu ada air. Ada yang pakai minyak juga. Gitu. Itu ditatakin air. Kenapa? Supaya semut nggak bisa naik. Gitu. Supaya nggak ganggu. Artinya memang mencegah untuk melakukan pembunuhan, tapi toh mereka terbunuh di situ. Eh, Rasulullah SAW menyatakan bahwa eh, satu semut itu bahkan tidak boleh dibakar, ya. Eh, tapi kalau pendapat hadis yang tadi Abu Hurairah adalah bahwa ada seorang nabi yang digigit semut, lalu yang merintahkan orang untuk membakar sarang semut, maka Allah mewahyukan kepadanya, mengapa tidak satu semut saja yang kau bunuh? Karena sebenarnya engkau telah membakar kaum yang bertasbih kepada Allah. Itu dalam hadis Bukhari disebutkan seperti itu. Jadi maksud hadis ini adalah cukup satu semut yang ganggu saja yang dibunuh. Jadi yang gigit kita aja yang dibunuh. Sehingga ini menunjukkan bahwa Allah mengizinkan Nabi tersebut untuk membunuh semut yang menggigitnya. Nah, tapi kalau kita bisa menyingkirkan, ya, mengganggu, Bapak Ibu coba perhatikan kalau pernah nggak di tempat Bapak Ibu eh, ada semut tiba-tiba banyak gitu, penuh gitu. Terus mereka menuju kepada satu tempat. Itu sebetulnya migrasi yang mereka lakukan. Tunggu saja, tidak perlu disemprot, tidak perlu disapu, tidak perlu diusik. Biar aja, mereka sedang mencari koloni baru. Mereka sedang membuat habitat baru. Itu paling kalau semut hitam itu biasanya saya perhatikan. Berapa kali saya coba perhatikan dari kecil, itu sekitar 10 menitan pergerakan mereka. Dan itu ada yang bawa telurnya apa segala macam dan seterusnya. Dan itu ikut ratunya juga ikut ikut pindah dan ratunya yang paling paling gede gitu. Dan itu bisa bisa kelihatan kalau kita perhatikan betul. Dan bicara tentang eh, membunuh binatang yang boleh dibunuh itu jika ganggu seperti rubah misalnya atau monyet, ya. Kalau ini bicara tentang apa namanya perkebunan yang atau peternakan yang kita punya gitu ya. Ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh di luar tanah haram maupun di dalamnya. Ular, gagak, tikus, anjing hitam, dan burung buas. Burung buas itu ya seperti elang dan seterusnya. Yang punya cakar tapi rata-rata kalau burung punya cakar ya. Tapi tidak semua cakar dipakai untuk mencabik. Seperti ayam itu punya cakar ya? Punya. Itu ceker Ustaz, bukan cakar. Ya, dulu Ustadz Sahal punya apa ceker eh, apa bibir netizen lebih pedas dari bibir netizen atau apalah lupa saya. Maka dalam riwayat yang lain juga hewan yang diserupakan dengan setan. Sungguh Rasulullah SAW melarang membunuh 4 binatang melata, semut, lebah, burung hut-hut dan burung surut. Ustaz katanya semut boleh dibunuh kalau gigit kita. Gitu. Maka itu yang boleh dibunuh yang cuma satu yang gigit itu aja, nggak usah sarangnya yang semut rangrang yang biasanya para pencari telur semut rangrang itu buat makanan apa istilahnya kroto ya, kroto atau apa itu. Ya. Maka kalau kita lihat dari menunjukkan asal terlarangnya membunuh binatang ini kecuali yang mengganggu atau menyingkirkan atau membunuhnya bahkan beberapa masyayikh maka tidak boleh membunuh semut kecuali semut itu mengganggu. Ya. Karena satu semut cukup dibunuh tanpa harus kemudian kita membakar sarang atau rumahnya.
Nah, Bapak Ibu yang teman-teman SWT, kalau ada yang berkenan mau sharing, monggo berkait dengan itu, karena kita juga di apa eh, diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan atau minimal memberikan rahmat kepada eh, kita. Tapi perlu difahami bahwa kebiasaan di kita tidak bisa dibawa ke tempat yang lain. Seperti misalnya orang di eh, Jepang itu, kalau kita ngasih makan kucing tetangga itu akan dilaporin ke polisi. Kalau di Swiss itu malah tidak boleh memberikan makanan di jalanan, gitu ya. Kalau di kita kan, masya Allah tuh, saya sering lihat tetangga saya sendiri di sebelah itu kalau pagi apa namanya bawa makanan khusus buat kucing, itu ada sekitar 8 sampai 12 kucing yang dibagi. Ini sini 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 sini. Itu beliau beliau bagi saja di depan rumah. Terus saya lihat ada jamaah beberapa di kajian beberapa masjid gitu ya. Itu mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka bawa satu toples kecil gitu makanan kucing. Satu botol kecil apa namanya seperti ini isinya makanan kucing. Jadi begitu selesai kajian mereka tuangin di jalanan sambil kucingnya lagi makanan yang datang dari mereka. Saya lihat juga ada beberapa orang waktu ke Masjidil Aqsa itu ada khusus bapak-bapak yang sengaja bawa daging. Mungkin daging sisa-sisa potongan atau memang betul-betul beliau disediakan. Itu dilemparin satu-satu. Makanya kalau ngelihat kucing di Aqsa itu, Masya Allah, gemuk-gemuk. Gitu. Apa, montok-montok gitu. Dan semuanya friendly. Gitu. Semuanya nggak ada yang, kalau di kita kan, kalau lagi musim kucing kawin itu, wah bentar-bentar, rame gitu ya. Nah, itu bagian yang apa seru tuh kalau ngeliat itu. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing, monggo. Saya buka kesempatan, ini sudah jam 6.36 gitu ya. Monggo, silakan. Saya balikin dulu ke Ustadz Khalis. Baik, tafadhol Maskur ya Ustadz. Baik, alhamdulillah, syukurillah. Sudah ada pertanyaan nih, udah di chat ya, dari Bu Ya, Dwi nih. Nah, baik. tentang Berkaitan bagaimana dengan cinta fauna, adab terhadap apa pendapatnya tentang orang yang memelihara hewan dengan mengurungnya dalam sangkar? Ini nanyanya ke orang yang salah ini. Nanyanya ke saya, berarti saya agak kurang setuju sih. Kalau misalnya memelihara dalam sangkar. Artinya gini, burung gitu ya. Itu kan kita egois tuh. Kita kasih makan makanan ala versi-versi kita gitu ya. Itu kita dengarkan kemerduan suaranya. Kalau burung tuh sekalian lepaskan saja lah. Tapi kalau misalnya ada binatang-binatang yang memang butuh perawatan, seperti apa misalnya, sugar glider gitu ya, itu memang butuh butuh sangkar. Eh, apa namanya? Eh, Kalau burung saya lebih senang dilepas bebas atau gini, buat kandang tapi yang gede. Ada eh, salah satu murabi saya itu rumahnya di dalam rumah itu ada void tinggi, ceilingnya tinggi, beliau tutup dengan kandang dan beliau tanam tanaman, beliau buang makan, dan itu terbuka gitu. Jadi dikandangin tapi bukan sangkar kecil gitu, tetapi kandangnya besar. Itu 6 kali 5 kalau nggak salah. 6 kali 5 tingginya, kalau 2 lantai itu kira-kira 8 meteran lah. Wah, berarti lega banget itu mereka terbangnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu makanannya makanan yang biasa diberikan. Ada satu jamaah saya di Pulau Mas, namanya Bu Evi. Itu piara buaya, piara ikan eh, arapaima yang gede ya minta ampun itu. Ngasih makannya kodok sama binatang yang apa ikan kecil-kecil itu, masya Allah, kolamnya di belakang tuh gede banget. Kira-kira 4 kali 4 atau 5 kali 5 gitu kolamnya, itu gede banget, gede banget. Itu kalau lagi makan cebur, wah seru banget. Dan itu buayanya ditaruh di sebelahnya. Tapi konon dulu pernah punya beruang juga. Dan itu di depannya banyak banyak burung-burung yang dimasukkan dalam
dalam sangkar. Gitu. Nah, ya saya nggak tahu kalau misalnya dipelihara dalam sangkar itu bentuk mendolimi atau tidak. Tapi setidaknya gini, berikan pasangannya. Ya, jadi kalau misalnya beli binatang begitu biasanya beli bareng sama pasangannya sehingga mereka bisa berkembang biak gitu. Eh, Meskipun kita agak maksa ya, maksain jodohnya yang ini aja nggak boleh yang lain. Padahal kalau mereka dilepas mereka bisa cari eh, kemana saja mereka mereka mau. Nah tapi kalau seperti sugar glider nggak di kerangkeng, nggak dikandangin ya dia akan menjadi liar dan makanannya menjadi agak sulit gitu ya. Wallahu a'lam. Kalau mengkebiri hewan peliharaan selama itu untuk alasan kesehatan nggak ada masalah gitu. Nah, ini Ustadz pengantin kita nih. Ahlan wa sahlan ya Ustadz. Ahlan bikum ya Ustaz. Saya pakai ini biar gak kelihatan, gak kedengeran. Kefal, kefal. Alhamdulillah khair. Di depan kamar soalnya tadi barusan. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Ya, Kholis, Ustadz. Ustaz Dodi, saya Ya, ingin tanya sambil sedikit ada sharing lah ya. Beberapa waktu lalu saya sama teman ngobrol. Nah, kebetulan kita datengin teman yang satunya lagi. Dia itu punya kucing ras apa ya, yang bulunya tebal. bagus lah itu, ya tebal. Terus dia cerita, wah bang, ini saya habis operasi kucing saya gitu, sekian begitu kan. Wah ini mah perawatannya begini gitu kan. Sementara teman yang ada di samping saya itu, saya tahu banget dia habis cerita ke saya dia lagi kesulitan gitu. Ya Allah, gimana ini? Kesulitan secara finansial. Nah, melihat seperti itu kan sebenarnya meskipun kita diperbolehkan tadi ya menyayangi binatang disunahkan, memelihara kucing misalkan dengan hal-hal tertentu bahkan mendapatkan pahala gitu ya Ude. Nah, dalam hal seperti itu Ude, di mana kita sebagai makhluk sosial sebenarnya punya tanggung jawab sosial gitu. Ini kan kita ngomongin skala prioritas cinta nih. Nah, kalau seperti kasus tadi Ude, itu yang pertama saya mau tanyakan bagaimana hal yang harus kita perbuat begitu kan. Contoh saya juga yang orang yang bukan melihara kucing, terus ngelihat teman yang satu duitnya dipakai untuk operasi kucing, sementara yang satu lagi untuk bayar sekolah, lagi nyari uang untuk bayar sekolah. Saya harus bersikap seperti apa gitu kepada teman saya yang melihara kucing. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, udah ada nggak sih tips buat kita yang mau memelihara binatang, kemudian supaya kita dihindari dari segala, katakanlah ini mungkin jebakan syaitan kali ya. Kita lebih senang kepada binatang sampai akhirnya lupa sama tetangga kita, yang bahkan tetangga kita itu justru mestinya kan kita kan seperti satu tubuh seperti itu, Budi. Apa kira-kira tipsnya supaya kita nggak lupa sama tetangga, bisa seimbang gitu, tanggung jawab sosial sama keberpihakan kita kepada hewan juga yang notabene makhluk Allah juga, gitu deh. Makasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Jadi kalau misalnya bicara skala prioritas, mana yang harus didahulukan, manusia sama binatang, ya pasti manusianya lah ya. Jadi kalau misalnya, saya nggak tahu, di beberapa daerah memang ada shelter untuk kucing-kucing liar. Gitu. Dan saya nggak tahu di sini di mana tempatnya. Para pecinta kucing biasanya tahu tuh. Di Bandung di daerah sini, di Bekasi daerah sini, Jakarta Timur sebelah sini, Jakarta Barat sebelah sini. Itu mereka punya komunitas untuk bisa saling jaga. Nah kemarin tuh saya sempat lihat kontes. Itu memang kucing-kucing ras semua. Dan itu punya kecerdasan ya berkat latihan sih ya. Dan itu ada sekolahnya juga yang begitu. Nah, tapi kalau kita lihat apa namanya pola yang dihadirkan, kalau saya perhatikan rata-rata Chinese sih,
yang punya binatang-binatang kontes itu, baik anjing maupun kucing gitu. Itu dikonteskan itu, dan pasti biayanya nggak apa namanya, nggak murah itu. Jadi kalau misalnya kita bersiap untuk memelihara satu binatang, ya pastikan bahwa kita juga sanggup untuk membiayai perawatan ya. Jadi bukan cuma sekedar senang miara tapi nggak senang rawat gitu. Karena seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, ada wanita yang menjadi ahli neraka hanya gara-gara dia rajin sholat tapi kucingnya dikerangkai, nggak dikasih makan. Itu kan dolim namanya. Itu bagian yang insya Allah bagian yang sebetulnya kita bisa hati-hati dengan itu. Setidaknya diberikan dia pasangan. Gitu. Jadi kalau melihara jangan cuma satu, tapi melihara sepasang. Jadi sebisa mungkin cari, kalau ngebreeding itu betul-betul ngebreeding yang saya nggak tahu bagusnya dari mulai kecil udah dipasangkan atau seperti apa. Tapi kan kita nggak bisa maksain, nggak bisa maksain binatang gitu ya gitu. Wallahu alam. So. Tapi seperti tadi mengkebiri gitu ya, mengkebiri hewan peliharaan supaya dia nggak beranak mulu, atau dia nggak kawin-kawin mulu misalnya gitu, atau dia nggak hamil-hamil mulu. Karena memang kalau kita lihat padanan orang yang sebentar-sebentar hamil pasti dibilangnya kayak apa? Kayak kucing gitu. Rajin banget, subur banget, kayak kucing aja bentar baru nyusuin udah beranak, kucing beranak. Ya kucing begitu gitu. Sampai ada kaitan. Jadi kalau misalnya kucing sampai dikebiri tanpa alasan tertentu, maka kita termasuk mendolimi. Wallahu alam. Dan memberikan makanan kepada kucing yang kaitannya dengan rantai makanan. Sejak kucing nggak mau makan tikus gitu ya, karena tikus sebetulnya nggak dimakan, cuma dibunuh doang. Biasanya kalau kucing-kucing liar itu nggak mau, gigit doang, bawa ke kita, tapi habis itu bangkainya ditinggal, nggak mau dimakan. Nah itu kan jadi nyusahin kan yang begitu buat kitanya gitu. Jadi jangan sampai habis waktu kita ngurusin yang nggak penting gitu. Nah ini sejak kucing makan brownies, tikusnya lebih merajalela, bahkan beranak pinak. Sekarang tuh tikusnya lebih gede daripada kucingnya. Kadang-kadang cuek juga itu. Tapi nggak semuanya lah ya. Gitu. Kata Pak Wahid, gajah sama kudanil makannya hanya sayur dan buah kok malah gendut. Nah, ini agak repot jawabnya. Bukan Karena kalau nanya bicara itu, Dek. Bukan nanya komentarin Teh Nat aja itu. Karena semut makan gula nggak diabetes katanya. Setelah saya komentar kudanil sama gajah makan sayur malah gendut gitu. Bukan iya, nanya. Masya Allah. Karena semut kan gerak terus ya. Yang diabetes biasanya pemalas biasanya. Kalau dia geraknya banyak juga insya Allah enggak lah. Kalau dia belajar Ikan dari semut. ikan Kenapa? paus gerak mulu tapi gendut Nah, juga. iya. Masya Allah. Padahal makannya nggak banyak loh. Ikan paus. Berenang terus lagi, olahraga terus. Iya, olahraga terus. Tapi nggak kurus-kurus ya. Iya, itu kodrat kalau udah begitu. Ada Kodrat ya. teman-teman yang cuman, ada teman-teman yang ngelirik air putih nambah sekilo berat badannya. Parah banget kan itu. Sian. Ini air Nah, hitam iya. nih, kopi pahit. Masya Allah. Kang Wahid, monggo kalau mau sharing, silahkan. Mas Wahid, monggo, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanya mungkin atau unek-unek aja. Ini 2 hari ini membahas flora dan fauna gitu ya. Ya, siap. Senang-senang sedih juga. Atau kemarin lihat postingan gambar-gambar bunga, ada yang pohon. Karena ngomongin atau bicara masalah flora dan fauna itu bukan hanya, kalau kemarin udah bilang kan, kelapa itu dari akar sampai daunnya itu bermanfaat itu. Iya, betul. Bahkan bukan buat kita sendiri atau manusia yang memanfaatkan di ekosistemnya ya, buat berteduh, ya, buat makanan hewan juga yang memerlukan kelapa. Iya. Akar, di bawah akarnya juga mungkin banyak ekosistem yang, jadi flora dan fauna itu satu pohon mungkin bukan hanya bermanfaat buat manusia tapi buat lingkungannya sendiri.
kalah Sahih. mungkin kita sebagai manusia yang diberikan akal, tapi mungkin manfaatnya Masya Allah. belum terlalu banyak gitu ya. Nah, kaitannya gini Ude. Ya. Ini bahkan kadang-kadang yang itu tadi ya, kalau hewan sama manusia yang harus yang didulukan ya manusianya gitu ya. Walaupun kadang-kadang kebalik itu. Kalau anak saya atau cucunya nenek saya, cucunya ibu saya kan berarti mendingan lu nyenggol garasi deh pagar daripada lu nabrak tanaman, itu dimarahinnya. Anak saya takut, mendingan nyenggol pagar ya daripada nabrak pot nenek, repot itu marahinnya, mungkin 3 hari nggak selesai gitu. Jadi mendahulukan orang dan manusia tadi. Nah kaitannya gini udah, karena saya nggak mau bicara terlalu jauh nih, karena ada yang sekarang ada isu ekosistem yang dirusak gitu ya. Cuman dari Ya. skala kecil aja lah, saya ngomong di diri saya sendiri gitu ya. Raja Kadang-kadang Ampat kan, nih, ngomongin Raja Ampat ini. enggak, saya nggak ke situ, dari sini aja deh. Yang kecil aja dulu, dari rumah gitu ya mungkin. Dulu masa kecil punya kandang ayam, memelihara ayam sendiri, hewan sendiri gitu ya. Bahkan sempat lihat ayam beneran kan? ayam beneran. Oke, siap. Bahkan sempat lihat ada elang juga gitu kan, karena ada anak-anak ayam. Bahkan sempat main di pematang sawah dan sebagainya gitu. Itu yang masa menyenangkan yang hubungannya tadi itu dengan flora dan fauna. Tapi kan kebutuhan manusia itu bertambah gitu ya. Ya tadinya rumah ada kandang ayam, tapi habis itu ada mobil butuh garasi, akhirnya tanah dirusak gitu ya. Ekosistem di dalamnya juga pasti dirusak. Itu yang skala kecil lah. Kemudian perumahan itu juga dulunya memang harus sawah-sawah gitu ya, di mana situ ada burung, ada kita nyari belut di situ dan segala macam gitu. Nah, karena ada beberapa ulama yang berpendapat untuk kemaslahatan umat ya nggak apa-apa gitu ya, bangun jalan tol, bangun rumah atau apapun gitu kan kemaslahatan umat manusia. Tapi kalau tadi udah bilang dilarang membunuh A, B, C, D hewan-hewan tadi, kan kalau dilarang itu berarti kan kalau membunuh berarti berdosa gitu ya Rudi ya, harusnya ya. Nah, tapi tadi itu kalau untuk kemaslahatan umat tadi ya bahasanya gitu ya, quote and quote gitu bahasanya, dengan dalih kemaslahatan umat atau manusia gitu kan, boleh saja, nggak apa-apa, karena mudaratnya lebih kecil dari manfaatnya. Nah, pendapat Ude gimana Ude kayak gitu ya? Kalau memang tadi itu dosa, berarti kan itu melanggar juga gitu ya. Tapi kalau dengan dalih itu tadi, apakah kemudian hilang itu, bukan hanya ininya ya, tapi itulah ya, itu istilahnya seperti itu. Yang mungkin itu aja udah. Baik. Syukran jazakumullah. Masya Allah. Wa kadzalik barakallahu fiik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kalau kemudian kita melihat bagaimana lebih mendahulukan mana, betul bahwa kemaslahatan buat manusia jauh lebih tinggi, karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, seperti itu. Tapi kalau kemudian kita melihat bahwa mereka juga punya hak juga, nah tadi yang saya bilang, kalau mereka punya hak juga, ada beberapa ulama yang menyatakan nggak boleh malah piara. Jadi ngasih makan, ngerawat boleh, tapi miara dalam konteks menjadi kepemilikan, ini burung gelatik saya, ini burung cucak rawa saya ini. Nah, itu ada sebagian ulama yang menyatakan tidak boleh karena kita sudah dolim sama dia. Artinya apa? Allah SWT akan memberikan makanan nggak buat dia kalau kita nggak ngasih makan? Pasti Allah ngasih makan. Gitu. Maka terhadap hewan-hewan yang memang butuh perawatan ekstra, misalnya masih kecil, masih sangat lemah, masih butuh susu formula misalnya gitu. Kalau kita lihat beberapa animal rescue yang saya sering tonton gitu ya, dulu ada ensiklopedi binatang flora fauna di beberapa kitab-kitab besar itu dulu, Masya Allah itu kalau kita lihat ini habitatnya di sini, ini habitatnya di situ, apa segala macam. Dan Allah SWT menciptakan mereka banyak manfaat yang kita bisa ambil. Seperti tadi di beberapa hadis dan ayat dinyatakan bahwa ada yang diambil kulitnya buat kita, ada yang diambil seperti kalau kita makan di mana rumah makan Padang misalnya, ada kerupuk jange gitu ya, itu biasanya disiram gula itu. Gulainya dari kelapa gitu ya, terus kemudian kulitnya dari sapi.
Jadi flora fauna itu cara mencintai flora fauna yang begitu boleh nggak makan apa namanya, makan kerupuk jange, gulai jange, apa jange gulai apa, ya gitu deh pokoknya. Itu biasanya sambil nunggu makanan utama kan biasanya makan itu tuh apa rambak kalau bahasa orang Jawa tuh, rambak dikasih kuah kuah gulai itu. Nah itu bagian yang sebetulnya bisa saja dimanfaatkan seperti itu. Tetapi tadi kan Allah SWT menciptakan binatang-binatang ternak yang memang untuk dimakan. Untuk kita ambil susunya, untuk kita ambil dagingnya. Ada yang kita ambil telurnya, seperti ayam, bebek, dan burung puyuh misalnya yang sering kita konsumsi. Bagaimana mengambil dalih itu? Maka boleh-boleh saja selama punya alasan yang memang tepat. Gitu ya. Tapi untuk kezaliman maka nggak boleh. Misalnya membunuh gajah untuk diambil gadingnya, menembak badak untuk diambil culanya dan seterusnya. Itu yang bagian eksploitasi yang seperti itu yang sebaiknya dihindari. Tapi kalau kita untuk manfaatkan misalnya dinikmati, beberapa saudara-saudara kita melihara ayam gitu ya, tapi bukan untuk apa namanya dimakan dagingnya, tapi ada yang khusus ternak ayam untuk diambil dagingnya gitu. Ya memang telurnya mau dimakan, dagingnya mau dimakan. Tapi ada orang yang udah digedein dari kecil kok nggak tega ya makan binatang piaraan itu kayaknya itu. Padahal memang Allah sediakan itu untuk itu. Nah kemudian beberapa yang boleh kita makan, misalnya kelinci gitu ya. Kelinci itu boleh kita makan. Iya, ngambil hiu cuma diambil siripnya doang gitu. Padahal sebetulnya dagingnya bisa nggak dimakan? Bisa, boleh. Cuman kita kadang-kadang karena nggak ketemu cara ngolahnya, itu kan ada beberapa cara ngolah yang kalau kita nggak ngerti ngolahnya, itu jadi bagian yang merepotkan. Bahkan ada beberapa binatang yang kalau kita masak, misalnya kayak beberapa ikan itu supaya nggak pahit, ikan cakalang misalnya, itu dipotong bagian belakangnya, itu dipelintir dulu, dipelintir, kemudian dipelintir balik, ditarik, itu ada seperti sum-sumnya sampai ke tulangnya itu yang diambil supaya nggak pahit. Itu bagian yang sangat luar biasa kalau kita nggak tahu ngolahnya maka jadi pahit gitu. Dan ada tertentu misalnya apa istilahnya kerai apa tuh timun racun apa sih istilahnya kerai mesti dipotong dulu seperti labu siam itu potong ujungnya terus kemudian getahnya dipancing keluar untuk supaya getahnya nggak jadi mudarat buat kita seperti nanas tertentu bukan nanas Subang ya kalau nanas yang biasa itu nanas Pemalang itu butuh kepada rendaman air garam supaya nggak gatal dan seterusnya. Itu treatment seperti itu kan diperlukan untuk kita bisa ambil manfaat. Nah, karena belum ketemu biasanya agak merepotkan gitu. Wallahu a'lam. So, mudah-mudahan Allah mudahkan. Tedian mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau nanya beberapa waktu yang lalu tuh saya nonton podcast Ustadz Halis Basalamah mengenai memelihara kucing. Katanya kan kucing itu sebaiknya kan nggak usah miara. Ya, karena bertaring. Itu gimana ya udah sementara kan sekarang ini banyak orang yang memelihara kucing. Ya. Itu aja udah. Baik. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Kalau kita perhatikan, sahabat yang memelihara kucing itu cuma Abu Hurairah. Jadi kan Rasulullah SAW punya kucing, beliau nggak pelihara, tapi ngerawat sampai dikasih namanya Muiza. Ya. Kucingnya Rasulullah SAW sampai dinamain Muiza. Itu beliau ngerawat, tapi bukan tinggal bersama beliau cuma ngerawat aja. Nah ini yang jadi kemudian perdebatan di antara kita. Kalau kita lihat bagaimana Abu Hurairah, kenapa disebut Abu Hurairah bapaknya kucing? Karena beliau kemana-mana ngantongin kucing. Karena beliau saking sayang sama kucing, kalau ada kucing di jalanan, beliau kantongin, maksudnya beliau kasih makan. Kalau udah itu dilepas. Jadi bukan lantas jadi kepemilikan kayak kita dipelihara, dikasih bantal, kasih apa segala macam dan seterusnya gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam.
Tapi ada pendapat yang kemudian membolehkan karena tadi rasa sayang kita kepada binatang itu memang dijadikan sebagai sebuah amal soleh. Gitu. Nah, saya nggak tahu ada yang miara yang unik-unik ya, misalnya iguana gitu ya. Saya pernah piara iguana, tapi akhirnya saya lepas karena saya nggak bisa ngasih makan, takut nggak cocok makan yang saya kasih. Atau artinya kalau saya taruh dikurung di kamar saja gitu, kemudian pasti zaman kos sama Mas Agus itu. Mas Agus saya di bawah, saya di kamar atas, saya pelihara iguana. Akhirnya kesian saya lepas. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau sebisa mungkin kita tidak memelihara dalam konteks membatasi dia gitu ya, itu bagian yang sebetulnya kita bisa pahami sebagai sebuah cara untuk kemudian tidak melakukan penganiayaan gitu. Wallahu a'lam. Udah satu lagi boleh udah. Iya, mangga. Kalau ular itu boleh nggak udah? Soalnya anak saya yang laki itu pernah waktu SMP dia pelihara ular, tapi dikurung. Iya, selama kita bisa ngasih makannya, ngerawatnya, sebetulnya nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya dia tahu bagaimana cara ngerawatnya gitu ya, kapan mandiin, kapan ganti kulitnya, kapan apa dan segala macam gitu, selama tidak mudarat. Dan banyak sekarang ular-ular yang tidak gigit, ular-ular yang albino, yang jinak-jinak itu banyak juga yang dipelihara. Dan makannya tikus putih apa segala macam dan seterusnya. Memang butuh pembiayaan. Tapi itu tadi, kalau seandainya kita lepaskan mereka, gitu, mereka dapat alamnya sendiri, itu biar Allah lah yang menjaga mereka. Cukup kita menikmati keindahannya saja. Wallahu a'lam. Tedia, mangga wakadalik barakallah. Tedia, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kesempatannya. Jadi saya hanya ingin cerita tentang pengalaman gitu ya, pengalaman. Waktu tanggal 11 Maret kemarin itu kan saya jatuh ya. Jatuh terus sampai tulang iga saya patah gitu. Masya Allah. 11 Maret itu bulan Ramadan. Terus kan ke dokter, ya harus patah dan harus bed rest gitu. Dan pada ini yang sama, beda 2 bulan sih teman saya juga sama jatuh di sesama guru ya, tapi dari motor itu laki-laki tadi namanya Muhammad. Nah itu sama, itu harus berobat juga. Bahkan bed restnya sampai sebulan, kemudian pengobatan sampai 3 bulan. Nah saya itu diberitahu, kebetulan saya memang sedang belajar tentang TNC ya, tentang belajar apa namanya Tibun Nabawi ya, belajar tentang lebah itu, tentang lebah. Nah saya tuh guru saya tuh Umi anak namanya ke rumah nengok gitu, di bagian ini di lebah gitu, di bagian yang patah itu di lebah. Alhamdulillah saya tanggal 11 jatuh, pas Ramadan tuh Idul Fitri udah bisa sholat gitu. Sampai tetangga semua pada kaget katanya. Masih soalnya teman saya itu sampai 3 bulan, yang kakaknya istrinya senang anu aja, beresnya sampai sebulan katanya, terus pengobatannya 3 bulan. Ya saya mungkin maksudnya apa, ternyata ya betul gitu ya, yang saya alami itu lebah itu ya apa namanya, terapi lebah, sengat lebah itu ternyata memang betul sebagai obat gitu. Ya untuk ini aja ya, bahwa ayat Al-Quran yang mengenai kan selain di lebah itu saya minum madunya gitu ya. Ternyata memang itu bisa dijadikan obat gitu. Jadi makanya setelah itu sekarang saya sedang belajar beternak lebah karena saya merasakan manfaatnya gitu ya, untuk sebagai obat, membantu teman-teman yang kepalanya pusing dan sebagainya gitu ya, cepat sembuh gitu. Mungkin itu yang pengalaman yang mungkin bisa dijadikan itu gitu ya, yang terasa bahwa ayat Al-Quran itu betul itu bisa dijadikan obat. Itu aja mungkin ada.
Jadi Masya Allah. makanya kenapa di Al-Quran itu ada surat An-Nahl itu ya saya pelajari ya Allah. Ya. Betul itu ya sangat membantu gitu lah. Untuk Masya yang Allah. orang-orang yang sakit-sakit itu sangat membantu gitu. Masya Allah. Barakallah. Tadi sebetulnya gini tadi ya, itu sengat lebah itu sebetulnya salah satu alternatif untuk menggantikan kai. Kalau kita pelajari Tibun Nabawi itu kai itu pakai api. Nah kalau pakai api biasanya ditorehin di punggung, di kaki, di telapak kaki gitu. Nah ini kalau pakai sengat lebah itu titiknya malah titik akupuntur. Iya. Kalau di akupuntur kita nanti bisa ngobrol sama Bu dokter kita, gitu ya, Dokter Arini. Itu ada yang namanya moksa. Moksa itu jadi dia kayak cerutu. Dia kayak cerutu itu nanti dipanasin begitu. Nah itu didekatkan begitu. Nah efeknya sebetulnya lebih efektif kalau kemudian disengat dengan lebah atau dengan metode akupuntur tadi. Jadi memang ada titik-titik pertemuan simpul saraf di garis meridian di tubuh kita itu yang kemudian sebetulnya bisa dirangsang dengan panas gitu. Nah itu bagian yang Masya Allah. Dan sengat lebah punya itu. Itu luar biasa, Masya Allah. Nuhun Dan bisa. itu berkorban lebah itu ketika sudah menyengat dia langsung mati gitu ya. Betul, langsung mati gitu ya. Betul. Masya Allah. Luar Ya biasa. kuasa Allah gitu ya, betul. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaat yang banyak yang bisa kita hadirkan. Jangan lupa di scan sedekah subuhnya. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita ikhtiarkan. Terlebih ini adalah bulan Dzulhijjah. Masih ada 1 bulan lagi di Muharram yang kita masih diberi kesempatan amal soleh yang banyak dan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula dengan kondisi di mana cilakanya kita akan diganjar dengan dosa yang sangat banyak ketika kita melakukan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya setiap kita menjadi orang yang getol untuk terus mencari ilmu, untuk menambahkan meskipun seremeh apapun kelihatannya, sesederhana apapun. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa kajian MKI ini cuman basic-basicnya doang. Saya melihatnya manfaat dari apa yang kita serap dari hikmah yang Allah sebarkan. Kalau kita mau rajin mengikuti satu demi satu, lembar demi lembar ayat-ayat Al-Quran yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mencapai tujuannya kelak. Dan kita insya Allah akan sesurga sekeluarga bersama keluarga besar kita. Hadallahu ayakum ajma'in. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi wasabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa besok akan ada Ustaz Fahmi Salim yang akan menyampaikan bedah bukunya. Mudah-mudahan kita bisa banyak mendapatkan pembelajaran dari beliau. Billahi wasabil haq. Kita tutup sama-sama dengan kafarat majelis. Saya Dodi undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.